Pembagian bantuan langsung tunai di Bima, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga yang tidak mendapat bantuan menduga adanya aksi nepotisme dan tidak transparansi dalam pendataan penerima BLT. Aksi protes saat penerimaan bantuan langsung tunai untuk warga terdampak wabah COVID-19 di Kelurahan Sadia, Kecamatan Empunda, Bima, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga yang tidak terdata untuk terima bantuan berunjuk rasa di kelurahan sebagai bentuk protes adanya dugaan nepotisme dan tidak transparansi pendataan warga penerima BLT. Warga yang mengamuk hendak menyerang kepala kelurahan setempat dan seorang petugas pendataan yang diduga terlibat dalam konspirasi. Beruntung keduanya segera diamankan oleh petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Menurut warga, dari data 116 orang penerima BLT di Kelurahan Sadia, 29 orang diantaranya yang merupakan data cadangan atau tambahan, tak lain adalah warga satu keturunan yang diduga keluarga kepala Kelurahan Sadia dan keluarga dekat dari petugas pendataan. Dan di sana dalam list itu yang tertera betul-betul di sana, ternyata hal ini adalah bentuk konspirasi. Bentuk konspirasi dalam artian yang dimana data-data yang masuk di sana itu rata-rata pihak keluarga. Tidak ada di luar daripada itu. Nah, persoalan terjadi hari ini ternyata angka 600 itu diprioritaskan kepada masyarakat yang pura-pura miskin. Sebelum terjadi kericuhan, warga Kelurahan Sadia menyegel kantor kelurahan setempat. Karena tak direspon, warga merusak fasilitas kantor dengan melempari kaca jendela menggunakan batu. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai di Tebing Tinggi, Sumatera Utara dibubarkan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Pasalnya, proses penyaluran bantuan tidak mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Selasa siang membubarkan penyaluran bantuan sosial tunai yang digelar kantor pos setempat. Pembubaran karena pembagian ini tidak mematuhi protokol COVID-19. Selain tidak menjaga jarak, sejumlah warga yang hadir juga tidak memakai masker. Pembagian ini akhirnya dialihkan ke Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi dengan memperlakukan protokol COVID-19 dan direncanakan berlangsung selama 4 hari. Saya merasa prihatin bahwa kantor pos tidak mau mengajak diskusi kita bagaimana menjalankan daripada pembagian BST ini. Sehingga menumpuk masyarakat di situ yang bisa mengakibatkan yang pertama tidak terjaganya physical distancing. Yang kedua, belum lagi dibayar, masyarakatnya sudah kelelahan akibat berdesak-desakan. Setiap penerima bantuan sosial akan menerima uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan mendatang. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, iNews melaporkan. 12 narapidana di Rutan Pondok Bambu, Jakarta diisolasi setelah hasil rapid testnya reaktif. Hal serupa juga dirasakan 168 pedagang dari 3 pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur. Dua 12 narapidana di Rutan Pondok Bambu, Jakarta dinyatakan reaktif usai rapid test. Mereka pun diisolasi di Rumah Sakit Pengayoman dan akan menjalani tes PCR. Sementara itu, 2 petugas rutan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing untuk menghindari penyebaran COVID-19 di rutan. ...168 pedagang dari 3 pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur diisolasi setelah hasil rapid testnya dinyatakan reaktif. Mereka diisolasi selama 14 hari sambil menunggu hasil tes swab. Karena pemasukan para pedagang tidak ada selama isolasi, petugas juga memberikan bantuan untuk keluarga mereka. Sebagian besar sudah diisolasi, kita pengecekan setiap pagi. Ini kita datang, kita membawa buah-buahan sama mengasih support mereka dari jauh. Terus nanti selanjutnya kita datang ke keluarga mereka karena mereka tidak bekerja dalam waktu isolasi ini. Kita datang, kita sumbang sembako, mungkin beras, nanti kita sumbangkan kepada keluarga mereka yang di rumah. Ini kemarin sudah diswab, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan 3 tempat khusus penampungan warga dari klaster pasar ini.
yakni di Gedung Balai Latihan Kerja Pemkat Bojonegoro, Gedung Olahraga Dabonsia, serta Rumah Pesanggrahan di Taman Tirta Dander. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 54 anak buah kapal dari Bogota, Kolombia dipulangkan dari Wisma Atlet siang tadi. Para ABK akan kembali ke daerah masing-masing setelah menjalani serangkaian tes dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. 54 anak buah kapal Valor dan Freedom akhirnya bisa pulang setelah dinyatakan negatif COVID-19. Mereka diisolasi selama 8 hari di Wisma Kemayoran, Jakarta sambil menunggu hasil swab test. Mereka akan diberikan surat jalan karena mengingat peraturan pemerintah memang tidak boleh mudik karena ini adalah khusus dari ABK, ada diberi surat jalan dari gugus tugas. Kemudian digunakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Kemudian juga diberi surat keterangan bahwa mereka sudah negatif COVID dengan swab hasil negatif. Mereka pun diberikan surat keterangan sehat yang harus ditunjukkan ke pemerintah daerah agar bisa pulang dan mendapatkan pengawasan. Kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Presiden Joko Widodo, Presiden Negara Republik Indonesia, kepada TNI, Panglima TNI yang bertugas, kepada seluruh anggota tim medis yang bertugas di Wisma Atlet. Atas pertolongan mereka, kami akan segera berkumpul kembali kepada keluarga kami masing-masing. Dan untuk fasilitas yang diberikan kepada kami itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya 211 anak buah kapal yang bekerja di Bogota, Kolombia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu pekan lalu dengan pesawat charter. Saat tiba mereka jalani rapid test dan ditemukan 12 orang reaktif. Seluruh ABK pun diisolasi. Pemulangan ABK ini menjadi komitmen pemerintah untuk memfasilitasi WNI yang berada di luar negeri dan terdampak pandemi COVID-19. Bahkan pemerintah akan menyediakan fasilitas isolasi untuk seluruh WNI yang kembali ke tanah air di Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi. Kini fasilitas isolasi tengah dipersiapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah semakin meningkatnya kasus positif corona di Indonesia, DPR mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai kebijakan keuangan negara untuk penanganan corona menjadi undang-undang. Rapat digelar dengan protokol corona. Forum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-15 masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020. Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna DPR di masa persidangan ketiga dengan protokol corona. Rapat diawali dengan pemaparan pandangan dari masing-masing fraksi atas rencana pengesahan Perpu Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan Negara atau Perpu Corona menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi bahwa ada 8 fraksi yang menyetujui dan 1 fraksi yang menolak. Apakah perlu saya ulang, apakah pandangan mini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi? Setuju ya? Setuju untuk menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi di DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan Perpu Corona menjadi undang-undang. Sementara itu, berdasarkan konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hari ini, jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai 14.749 orang. Hasil positif akumulasi adalah 14.749 orang. Di mana dari 14.749 orang, diantaranya kita dapatkan dengan melalui real-time PCR 14.557 orang dan tes cepat molekuler 192 orang. Hasil negatif akumulasi adalah 104.979 orang. Ini yang perlu kita pahami bahwa inilah data-data yang kita miliki.
kasus yang kita dapatkan konfirmasi COVID-19 ini adalah naik sebanyak 484 orang, sehingga menjadi 14.749 orang. Kasus sembuh meningkat 182 orang, menjadi 3.063 orang. Kasus meninggal 16 orang, sehingga menjadi 1.007 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain tenaga medis, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia juga menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada sejumlah panti asuhan. Makanan yang dibeli dari pelaku UMKM itu untuk meringankan beban panti asuhan karena berkurangnya donasi masyarakat. Di tengah pandemi ini, berkurangnya donasi dari masyarakat mulai dirasakan Panti Asuhan Dorcas Jakarta, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuninya. Kondisi ini menjadi perhatian MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menyalurkan bantuan makanan siap saji untuk dikonsumsi bersama anak-anak Panti Asuhan Dorcas. Makanan ini merupakan hasil penggalangan dana bertajuk Kita Bisa Kita Peduli yang dibeli ke pelaku UMKM untuk membantu mereka bertahan di tengah mewabahnya virus corona. Jadi yang kita ketahui kan pandemi ini berdampak bukan hanya untuk tim medis ataupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tapi juga banyak yayasan seperti panti asuhan yang perlu support. Dan maka dari itu kami di MNC Peduli ingin membantu panti asuhan yang penurunannya ada penurunan di pemasukan dari donatur. Jadi kita ingin membantu sebisa mungkin, dan pada hari ini kami bantu menyalurkan makanan siap saji kepada panti asuhan Dorcas. Kami berterima kasih sekali dengan segala sesuatu yang ada, kami bisa untuk menjamin untuk buat anak-anak, dan kami juga berterima kasih untuk MNC Peduli yang sudah datang dan berkunjung di panti kami dan sudah membantu kami. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia mengajak seluruh pemirsa di rumah ikut berdonasi, memberikan dukungan kepada tenaga medis dan pelaku UMKM serta masyarakat untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Saat Ramadan, masyarakat Yaman memiliki tradisi merias mata pria yang unik. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Hikmah Ramadan sesaat lagi.